anak tidur jam 7 jam 8 malam, dia akan mengalami gangguan tidur, sudah kelihatan juga Mas, mulai bayi. Jadi tidurnya itu jam 12, jam 1, begitu tidurnya terbangun sudah nggak tidur lagi sampai siang. Indra Suryawati. Halo Mas Irfan. Terima kasih Mbak Indra. Aku panggil Mbak Indra. Kenapa? Panggil Mbak Indra. Ya monggo. Wanita tangguh yang ada di Malang. Waduh, tangguh. Kalau saya bilang sih nggak di Malang ya, wanita tersabit di Indonesia salah satunya sampean. Gitu ya. Mbak Indra. Kalau sudah ada di sini berarti memiliki potensi dan bermanfaat bagi masyarakat. Pastinya menonton tayangan ini. Semoga. Orang bakal penasaran, orang bakal ini siapa lah, ini yang kita kupas. Oke. Mbak Indra, saya pengen sampean kan udah lama, bahkan sampai 21 tahun ya bergerak di profesi ini ya. Ya, awalnya sekitar tahun 2000-an. 2000-an ya. Sampai 2021 sampean bergelut di bidang mengenal ABK. Ya. Anak berkebutuhan khusus lah Mbak ini ya. Betul. Mbak, saya pengen mengenal lebih dekat mengenai ABK itu Mbak. Sebenarnya kalau ABK itu seperti apa sih Mbak? Kita ambil ABK-nya dulu ya. Anak kebutuhan khusus. Kita ambil globalnya. Nah, jadi mereka itu dari segi apapun itu memerlukan kekhususan Mas Irfan. Dari segi cara mereka hidup mereka, cara perkembangan mereka, tumbuh kembang mereka, juga masalah makanan mereka, biaya mereka itu juga mahal. Makanya disebut spesial. Menurut saya seperti itu. Spesial ya? Ya, spesial banget, terutama buat keluarga. Jadi mereka yang memiliki anak-anak ABK itu pasti orang tua pilihan dari Tuhan. Tidak semudah itu Tuhan menitipkan anak kepada seseorang yang memiliki pertumbuhan atau perkembangan khusus ini, gitu Mas Irfan. Untuk ABK sendiri ini, saya nyebutnya ABK ya Mbak? Iya, ABK. Ya, ABK ya benar ya? Anak kebutuhan khusus. Oke. Mbak Indra, selama bergelut di ABK ini atau mungkin anak berkebutuhan khusus ini, kesabarannya tuh seperti apa sih? Gimana ya Mas Irfan ya? Kalau saya kok sampai mau jenengan atau mungkin sampean mau dulu Mbak, sampean mau untuk maulah aku untuk terjun di dunia ini. Kenapa kok sampai mau? Padahal ini kan kalau saya ngelihat ya dari masyarakat dalam tanda kutip kan mendapatkan diskriminasi. Betul sekali. Ini yang pengen saya kupas di sini. Kita jalannya lewatnya dari orang tua ya Mas Irfan. Dari saya sebagai orang tua, mereka juga yang memiliki anak kebutuhan khusus juga orang tua. Awal saya mengenal dunia ini tuh justru dari anak saya sendiri. Jadi saya punya anak Mas Yoga ya, sekarang usianya sudah 23 tahun. Dia belum hiper sih sebenarnya, masih super aktif, tapi sudah kelihatan sekali kalau dia itu memang kebutuhan khusus. Itu jadi rasa saya sebagai orang tua sakitnya gimana, merawat anak itu ingin berbaginya di situ kepada orang-orang tua lain ya. Begini loh cara mengatasi anak seperti ini, kita harus begini, jangan berpangku tangan cuma memikirkan apa, terus aku malu, terus aku gimana anakku begini, minder, keluarga aku jadi apa ya, istilah aku dikucilkan. Jangan punya pikiran seperti itu, tapi ayo kita bangkit, kita cari kemampuan anak-anak ini apa, biarpun dia anak ABK pasti punya kelebihan, itu yang harus kita gali. Itu PR saya, jadi memacu saya untuk lebih ke dalam lagi, memberi semangat untuk orang tua bahwa aku bisa untuk mengatasi anak-anak ini, gitu Mas Irfan. Sekarang gini Mas Irfan, kita mikirnya sederhana saja. Kita punya anak ABK, tapi disembunyikan, malu. Benar. Terus gitu, tak ketokno jadi tangga tak dalam rumah. Sampai mau kapan? Sampai kapan? Sedangkan usia kita berjalan seperti es, ya toh, mencair. Terus mencair. Sedangkan anak juga bisa tumbuh berkembang. Apakah kita bisa mendampingi dia terus sampai usianya dia? Umur Tuhan yang punya, kita nggak tahu.
Nah, PR saya gimana caranya mengisi kekosongan anak ini menjadi dia nanti bisa hidup mandiri di lingkungannya, di keluarganya tanpa merepotkan orang lain. Oh, aku bisa menghasilkan uang. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa membebankan orang tua. Itu PR-nya orang tua, Mas Irfan. Jadi jangan punya pikiran, wis tak simpen di dalam saja di rumah, nggak boleh keluar kemana-mana. Nggak bisa seperti itu. Itu malah tidak diterapkan, Mbak. Iya, jadi kasihan juga tuh anaknya nggak bisa berkembang. Sedangkan orang tua cuma mikir tak apakan, tapi nggak mau jalan, cuma tak pikir aja. Mendingan kita stop di situ, kita jalan, kita cari peluang Solusi anak ini lah. bisanya apa, gitu. Kita gali, biarpun cuma sederhana mewarna. Sekarang mewarna dilanjutkan ke melukis, bisa dijual. Dia suka menggambar, oh bikin kartun, kita bisa menjualnya. Banyak pameran-pameran atau kita masukkan ke YouTube ya seperti itu. Hasil karya anakku seperti ini. Itu. Atau dia sukanya bercocok tanam, monggo. Kita Itu kembangkan yang di situ, ya. dikhususkan. Dan Iya, Mbak seperti Indra, itu. Dia suka sama hewan, sama suka sama anjing. Kita perdalam. Oh, lama-lama bisa buka salon anjing dengan kebutuhan khusus dia yang autis, malah lebih bagus, lebih teliti dari orang-orang normal, Mas Irfan. Seperti itu. Nah, sebelum kita melangkah ke sana ya Mbak Indra, Ya. ABK dibagi berapa berapa apa sih? Saya bilang macam. Macamnya. Kalau Ada ABK apa aja? sebenarnya banyak, Mas Irfan ya. Kalau Contoh-contohnya? istilahnya dari fisik juga bisa, Fisik. dari metalnya juga bisa. Mata. Itu kelihatan. Tapi kalau saya yang pegang ini, saya cenderung lihatnya dari kerusakan otaknya. Jadi kayak autis. Sebenarnya mereka bisa sembuh, Mas Irfan, bisa sembuh. Tapi harus terapinya rutin, harus ada diet dan konsisten. Itu akan menekan autisnya untuk turun. Begitu. Autis ya. Iya, hiperaktif juga, itu juga bisa. Nah, ini kan banyak masyarakat belum tahu mengenai ciri-ciri anak yang super atau mungkin hiperaktif. Kan biasanya kelihatan dengan normal loh. Nah, ini. Apa sih yang membuat beda dengan anak normal dengan anak hiperaktif atau mungkin super dulu? Bisa dijelaskan, Mbak? Untuk awal bayi itu kelihatan di itu Mas Irfan, di mana kontak mata Kontak dan mata, pendengaran ya. Jadi kalau anak kecil kalau istilahnya dipanggil siapa namanya gitu kan dia langsung respon mencari sumber suara. Dan mengenal, oh itu suara orang tuaku, itu suara mamaku, itu suara nenekku, itu dia bisa. Tapi kalau anak autis, dia tidak punya kontak mata dan menghindari kontak mata. Dia tidak akan mencari sumber suara. Jadi ada suara ya sudah, oh ya itu suara, tapi dari mana asalnya, siapa dia? Dia tidak bisa. Itu di usia berapa, Mbak Ina? Itu dari bayi sebenarnya sudah kelihatan kalau kita orang tua yang peka ya. Kok anakku setiap dipanggil kok nggak ada respon kontak matanya, nggak melihat. Biasanya kan bayi kan langsung dari ceria wajahnya kelihatan. Jadi kelihatannya sedih terus. Habis gitu ada bunyi-bunyi mainan juga dia tidak mencari seperti itu. Nah, Jadi itu deteksi dininya seperti dininya seperti itu, kontak mata dan pendengaran, Mas Irfan. Tadi kan Mbak Indra bilang sudah dideteksi mulai sejak dini sudah bisa lah. Nah, untuk dininya ini di usia berapa sih, Mbak? Untuk bayi. Ini gini ya Mas Irfan, kalau semuanya dia ada gennya ya, ada gennya itu akan nampak. Berarti turunan ya, Mbak? Bisa autis jadi itu turunan. Mas Irfan, dari gen juga bisa, dari kerusakan di otak juga bisa, begitu kerusakan di usus juga bisa. Tapi kalau mereka mempunyai gen itu kelihatan gitu loh. Jadi kontak mata tidak ada. Di usia-usia balita itu kan anak-anak ceria ya. Nah, suka ini, suka itu, mencari sesuatu yang baru. Tapi kalau anak autis itu monoton, Mas Irfan. Fokusnya cuma satu aja. Dia suka sama satu benda, kipas angin. Nah, itu kan benda berputar. Dia akan lama di situ tanpa menangis, tanpa apa, memandang hanya putaran kipas angin itu aja. Itu di usia berapa, Mbak? Itu kalau bayinya itu ya sekitar mulai aktif itu kan, kalau bayi kan sekitar 5, 6, 7 itu sudah mulai aktifnya. Mulai dia suka tengkurap atau itu kan dia juga mencari. Tapi kini cenderung biasanya kalau anak balita, dia akan mencari satu titik apa yang kesukaannya dia. Seumpamanya dia suka di pojok, dia akan di pojok melihat itu terus tanpa dipanggil apapun, nggak akan respon, nggak ada respon sama sekali. Panggilan suara ataupun kita seumpamanya menyalakan TV, dia tertarik, dia kan tidak tertarik.
Dia hanya satu titik itu aja. Oh, aku sukanya di pojok ini atau aku sukanya di kipas angin. Dia akan melihat itu. Itu terus Iya, tanpa ada bosan Mas Irfan. Itu sudah kelihatan sekali. Kalau anak kan kita taruh di tempat tidur kan dia mesti akan berputar mencari benda atau apa. Tapi kalau anak autis ya mencari, tapi sudah kena satu, sudah pegang satu, kemana-mana dibawa sudah Mas Irfan. Jadi istilahnya DE apa ya, cuma suka satu benda, ya sudah benda itu aja. Kadang sampai berhari-hari nggak bisa kita lepas. Itu mulai bayi. Jadi autis itu nanti kelihatan di usia, semakin kelihatannya sebelum usia 3 tahun. Sebelum usia 3 Ya, tahun ya Mbak. itu 2 tahun kan perkembangannya 1 tahun itu usia emas ya Mas Irfan. Bayi sampai 2 tahun itu usia emas. Kita mengisi banyak, begitu perkembangannya juga banyak. Di situ akan kelihatan nanti kelambatannya. Dari bicaranya, kalau biasanya anak kan awal itu tidak muncul sama sekali. Tapi malah dari segi face-nya atau wajahnya nggak mencerminkan pada Tidak, semuanya sama seperti kita. Jadi malah ganteng-ganteng loh Mas Irfan, cantik-cantik gitu. Tanpa kita apa ya? Kalau fisik kan turunan dari orang tua ya, kedua orang tua. Jadi nggak ada perbedaannya, sama seperti anak normal. Kalau orang nggak ngerti ya dipikir normal biasa, tapi setelah nanti lihat kelakuannya atau lihat sehariannya baru orang sadar, oh iya anak ini ada kekurangan. Kalau orangnya peka kan kelihatan sekali itu Mas Irfan. Jadi kita harus dituntut untuk mengawasi tumbuh kembang anak ya. Iya, jadi semuanya usia 7 tahun harusnya anak sudah bisa pegang dot sendiri seumpama. Itu nggak bisa. 7 tahun, 7 bulan. 7 bulan, maaf 7 bulan. Ya, 7 bulan. Ya. Itu. Terus gitu seumpama anak tidur jam 7 jam 8 malam. Dia akan mengalami gangguan tidur, sudah kelihatan juga Mas mulai bayi. Jadi tidurnya itu jam 12, jam 1. Terus gitu tidurnya terbangun sudah nggak tidur lagi sampai siang. Sedangkan bayi kan Mas Irfan tahu sendiri tidurnya lebih banyak. Kalau anak-anak autis ini ya tidur terus ya. Iya. Itu kelihatan sekali gangguan tidur. Itu nanti ada juga masalahnya di situ. Kalau orang tua peka, kok kenapa ya anakku jam 10 kok nggak tidur ya? Sampai jam 11, sampai jam 12 tidurnya baru subuh. Subuh pun cuma 2 jam, habis itu dia bangun lagi beraktivitas seperti tidak ada terjadi apa-apa. Sedangkan kalau kita tidur kurang aja, otomatis ada ngantuk, ada lemesnya, loyo kan gitu. Kalau anak-anak ini enggak ada. Oh, gitu jadi loh. lebih tidak terkontrol ya. Nah, seperti itulah. Tapi kan kadang orang cuma menyepelekan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dari enggak apa ini tapi menumpuk Mas Irfan. Numpuk. Sadarnya nanti kalau sudah bertemu dengan teman-temannya lain, anakku bisa begini, anak temanku sudah bisa begini, gitu. Itu baru mereka sadar kalau mereka orang tua yang tidak peka, gitu Mas Irfan. Itu saat mengalami atau mungkin mendapatkan anak istimewa seperti itu, apakah ada gejala waktu kehamilan? Apakah ada tanda-tandanya gitu? Nggak ada? Nggak ada, tapi tetap juga ya kalau kasus saya sih, menurut saya pengalamannya Mbak Indra selama menangani seperti ini. Saya hamil, tapi tetap bulanan tetap jalan. Tapi dikontrol ke dokter sudah telah 3 bulan. Nah itu selama kehamilan, jadi saya pakai suntikan penguat. Itu dulu pengalaman saya seperti itu. Lebih ke efek berarti ya. Nah seperti itu. Itu saya. Tapi kalau yang lainnya kan banyak beda-beda. Satu kasus anak dengan anak yang lain itu berbeda pemicunya Mas Irfan. Ada yang dari suntikan otak, kan sekarang musim seperti itu. Itu kelihatan aja, dilihat aja anakku sudah mampu belum. Kalau anaknya sudah berbicara lancar, komunikasi bagus, jalannya lancar, habis gitu kontak mata bagus, respon panggilan dengan semua orang dia bisa, monggo silakan. Itu disuntik kan sekarang banyak seperti itu. Tapi banyak kasus juga orang tua tanpa melihat itu anaknya disuntik. Nah, terjadilah pemicunya. Itu jadi pemicunya juga banyak, mungkin dari imunisasi juga bisa. Jadi yang kasus yang saya alami beberapa murid itu dari 0 bulan sampai usia 9 bulan tidak ada masalah Mas Irfan. Perkembangannya bagus. Begitu dia dapat suntikan, besoknya diam. Dia hanya bisa nonton TV aja, dipanggil di apa, enggak mau, sudah enggak ada respon. Kemudian kata-kata yang keluar semuanya mama kan babling toh, hilang semua.
yang biasanya sama orang tuanya sudah mulai toilet training, kamar mandi, BAB gitu sudah rutin, hilang. Itu akibat disuntik waktu di posyandu ya? Ya nggak harus di posyandu Mas Irfan, kan dokter kan juga punya. Oh iya. Nah tapi kan Akibat penanganan lah. seperti Penanganan yang tidak mengerti. bukan penanganan, tapi dari vaksinnya itu. Oh. Kita nggak tahu vaksinnya isinya apa. Sedangkan anak ini mempunyai gen seumpama. Kita kan nggak tahu turunan kita yang keberapa kan nggak tahu. Punya gen lah, dapat pemicu lah dari situ. Oh, itu juga bisa terjadi. Bisa seperti itu, banyak kejadian seperti itu Mas Irfan. Ngeri ya, Mbak. Nah, begitulah. Jadi seperti ini saya cerita ya, ada keluarga di tempat saya terapi, anak pertama itu autis. Saya tanya, "Ma, ini seperti apa perjalanannya?" Dia ngomong, "Ya Bu In, ini kan karena suami saya ini posisinya bagus, jadi saya kan dapat istilahnya dana kesehatan lebih." Akhirnya ditawarilah sama dokter itu waktu itu untuk suntik otak itu supaya pandai lah apa-apa ya. Nah, akhirnya suplemen disuntik. ya berarti Mbak? Lebih ke arah suplemen nggak sih? Saya nggak ngerti ya suplemen apa ya. Kecerdasan Mbak ya? Ya pokoknya buat otak lah istilah seperti itu. Akhirnya disuntik. Besoknya 0 seperti bayi. Baru lahir itu Mbak. Jadi hilang semua. Ya, jadi hilang seperti baru lahir. Iya, itu jadi ya? cuma tempat tidur, cuma gulung-gulung gitu. Terus loh ini kenapa kok kemarin tuh sudah mengocehnya banyak, sudah dipanggil papanya, apa responnya bagus lah. Pokoknya perkembangan normal lah sampai 7 usia berapa Mbak? Itu kemarin terakhir suntikan sekitar 9 bulan ya kayaknya ya. Itu. Nah, sampai seperti itu. Sekarang dia umur 15 tahun. 15 tahun. Nah, akhirnya mama pingin hamil toh. Saya bilang gini, Ibu punya gen Mas Rio, saya bilang gitu. Punya gen anak pertama. Kalau Ibu pingin hamil lagi, saya sarankan untuk tidak imunisasi apapun. Seperti itu. Akhirnya mulai kehamilan sampai anaknya usia TK tanpa imunisasi. Setelah kita lihat perkembangannya Mbak adik ini bagus, komunikasinya cuma lambat bicara, tapi setidaknya kita bisa menutupi dan dia bisa. Bu, bicaranya adik sudah bagus, komunikasi semuanya sudah normal bagus. Monggo kalau mau disuntik imunisasi. Akhirnya dia menerima imunisasi itu usia TK. TK. Nah, itu semua. Itu TK kalau udah TK udah aman ya Mbak? Sudah aman. Jadi istilahnya penilaiannya untuk deteksi dini itu sampai batas 3 tahun. Oh. Nanti setelah itu aman sudah. Nah, dari perkembangan itu kan kelihatan Mas Irfan, usia emas itu kan anak di situ sampai 5 tahun toh. Tapi kita mendeteksi autis sampai 3 tahun. Kalau aman, responnya bagus, monggo. Kita mau disuntik, mau apa, monggo. Kita memantau atau mungkin kita mengerti dan tahu bahwa itu ada gejala apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk awal kita setelah mengetahui kenapa kok ada kekurangan di bayi saya, kok anakku bisa memastikan lah. Itu kita ke tumbuh kembang anak Mas Irfan, itu nanti ada dokter. Saya terapis, tapi saya nggak bisa melihat ya anakmu autisan tidak seperti itu. Gak karena bisa menjudge berarti ya Mbak? Berarti itu hak dokter yang menentukan. Oh ya, anakmu masuk kategori yang ini itu dokter, baru ke saya. Bu Indra ini seperti ini. Nah, di situ akan saya observasi lagi. Nah, apa kendalanya di mana? Saya tanya lagi rutinitasnya dia di rumah seperti apa. Untuk awal tuh saya observasi dulu Mas Irfan, sekitar 3 hari dari pihak orang tua maupun dari anak. Jadi saya lepas sudah anak ini maunya apa, saya lepas dulu untuk pendekatannya awal. Itu setelah diagnosa dokter ya menyatakan autis seperti itu. Langkah apa yang kita lakukan? Nah, itu ada lagi pemeriksaan. Kalau dulu di luar negeri di Belanda Mas Irfan, jadi kita mengirim itu dari rambut belakang, rambut depan, DNA ya berarti. Ya, habis gitu terus nanti dari air liurnya. Dia kena apa? Oh, karena logamnya terlalu berat. Kok suka memukul? Oh, ternyata logam di tubuhnya logamnya terlalu berat seperti itu. Nanti akan kelihatan hasilnya sampai ke tinjanya Mas Irfan. Jadi pengalaman saya sebenarnya Bu Indra hari ini Billy harus diambil tinjanya. Itu saya harus pakai sarung tangan Mas Irfan, harus cepat-cepat waktu di HPAP saya ambil, saya simpan di freezer, kapan mau dibawa ke Belanda, sampai seperti itu untuk penanganannya. Iya, sampai seperti itu. Apakah sama Mbak, yang terapis itu menangani beberapa anak yang sama ada autis?
Anaknya autis ya, semuanya autis, semuanya 5. Tapi program mereka tetap beda Mas Irfan. Karena karakter satu persatu itu beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan A, B, C sama programnya, harus dikasih ini. Tidak seperti itu. Kemampuan mereka, berpikir mereka, kalau kita kelola dengan baik, IQ mereka di atas rata-rata Mas Irfan. Seperti itu. Contoh kecilnya Mbak, untuk terapinya, kalau misalkan dari muridnya Mbak Indra sendiri, Kalau saya barangkali ada yang sama, waktu tontonannya ada yang sama, anaknya mengalami hal semacam itu. Nah, contoh kecil menerapinya seperti apa Mbak? Gejalanya dulu seperti apa, terus terapinya seperti apa? ya kita pertama mesti kepatuhan Mas Irfan, karena mereka nggak patuh ya. Jadi cenderung dia mempunyai dunia sendiri, yang orang lain nggak boleh tahu. Jadi kalau sudah diem. PR saya pertama, gimana membuka kerak ini istilahnya, kerang ini, tempurung ini, dia di dalam tempurung. Sedangkan di sini tuh dunia itu luas, dia cuma di sini. Bagaimana cara saya membuka tempurung ini supaya dia bisa melihat ini loh dunia itu luas. Itu dengan kepatuhan. Nah, kepatuhan pertama cuma duduk saja. Oh, ngerti kursi untuk duduk. Jadi kita memberi perintah, nggak usah panjang lebar, cuma duduk, berdiri, dipanggil ya apa gitu aja, nggak usah. Ya gini kalau seperti anak-anak seperti itu. Siapa namamu? Namaku ini, rumahku di sini. Itu masih panjang Mas Irfan. Jadi untuk awal kita cuma ngasih perintah itu sesederhana mungkin yang anak mengerti. Duduk, berdiri, ambil itu, ini. Kalau dipanggil apa? Sudah cukup itu saja. Itu ya, yang istilahnya untuk sehari-hari dipanggil namanya siapa gitu ya. Yoga lah istilah yoga. Apa? Itu langsung lihat kontak mata. Jadi kepatuhan, kontak mata itu yang pertama Mas Irfan. Tanpa itu kita akan setengah mati, kontak mata belum ada, kepatuhan belum ada, kita nggak bisa lanjut lagi untuk materi yang lain. Karena anak-anak ini kan mereka lama juga dikomunikasi. Dia nggak bisa mengungkapkan, tapi dia punya keinginan. Itu yang orang tua harus peka, terapis harus peka. Kemauanmu apa? Kalau kemauanmu masih cocok dengan kita semua, oke. Tapi kalau nggak cocok kan nggak bisa Mas. Makanya dia duduk diam, habis itu nyuwobei kertas, semua kertas, padahal tuh berkas-berkas orang tua yang penting. Nah, kita kenalkan lagi, nggak boleh seperti itu. Kepatuhannya di situ. Iya. Terus kemarin kan kita ngobrol banyak nih Mbak Indra ya, saya minat untuk harus mengajar dengan hati. Sekarang kan banyak nih guru-guru pawegele masalah. Nah, betul. Itu seperti apa? Terbawa emosi. Terbawa emosi. Ini kan juga dilihat oleh tenaga pengajar juga. Yeah. Itu seperti apa sih Mbak? Saat kita harus dengan hati kita untuk mengajarkan mereka agar mereka mengerti dan mau apa yang kita perintahkan. Iya. Mas Irfan, anak-anak autis ini pandai. Dia bisa menilai karakter orang ini satu itu bisa. Pinter. Kadang mereka juga punya indera keenam. Ya. Di atas, tapi kita nggak tahu cara pengelolaannya karena memang anak masih awal ini tak apakan, orang tua kan kebingungan aja. Kalau saya Mas Irfan, saya anggap dia itu teman saya. Dia tak anggap anak saya sendiri, keluarga saya sendiri yang harus bisa seperti yang lainnya. Kalau kita punya tekad seperti itu, kita akan terangsang. Wah, anak ini bisa ini, tak kasih ini, kita akan berpacu dengan melihat respon dia, gitu. Maksudnya kan gini Mas Irfan, oh lagi adikku kan harus aku berbuat baik. Iya. Kalau ini temanku, ini sahabatku kan dia harus dibantu, dia harus baik seperti saya, mengerti semuanya, seperti itu. Toh nggak mungkin kan kalau kita menganggap mereka nggak bisa apa-apa, terus kita juga bingung mau ngapain. Ya, nah, mendingan kita standarkan kita sama dengan dia. Jadi kan saya kalau ngajar, biarpun usia saya sudah tua ini Mas Irfan, masih seperti anak-anak. Saya masuk ke dunia mereka. Jadi terapis atau mungkin tenaga pengajar itu lebih ke arah harus masuk ke dunia anak-anak. Okay. Jadi merintahnya pun dari awal ya oke lah, kepatuhan, tegas, tapi tetap koridor. Setelah itu kita kasih hadiah. Seumpama saya seperti ini, dia berhasil menyelesaikan satu atau dua tugas lah, gitu kan? Kita respon aja. Gak usah kasih makanan ya Mas Irfan, jangan kasih makanan, kecuali makanan khusus yang buat dia, yang dibawakan dari orang tua yang memang sudah boleh. Jadi saya ngasih reward dengan tepuk tangan, dengan kita bermuka gembira, dia akan tahu, oh orang ini sepenuh hati dengan saya. Dan satu lagi Mas Irfan, mereka tidak suka pelukan toh, tapi saya selalu memeluk mereka. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Itu seperti itu. Jadi kadang anak-anak kalau sudah selesai itu menunggu saya. Mau dikasih apa?
gitu. Ada kasih 2 pilihan, mau pastel atau mau warna, atau kita spontan langsung ya kita heboh, kita peluk dia, kamu pinter nak kamu. Jadi kita membangkitkan semangat dia, itu yang dibutuhkan. Nah, kadang kan aku sudah kan punya hati ya Mas Irfan mereka ya. Jadi bikin nangis ini. Mereka punya hati, tapi kan orang tua nggak ngerti kita apakan tak apakan. Jadi kan kok gini ya, kok gini kan dia nggak bisa ngomong. Nah itu yang kita ambil di situ, kita ambil sisinya saya di situ, saya peluk dia, aku sayang kamu, saya bisikin terus, aku cinta kamu, ya. Karena mereka nggak suka sentuhan. Kalau kain gini ya Mas Irfan, kalau bahan gini kan, terus kita pakai, tapi kadang mereka nggak suka yang kaos, nggak suka yang kasar, itu juga pengaruh kita juga terganggu juga sensorinya semua Mas Irfan. Jadi saya lebih mereka itu memberi semangat, aku ini temenmu, aku bukan terapismu. Tapi tetap aja kita terapis tetap kita andalkan untuk kepatuhannya dia pada saat belajar. Tapi kalau pada saat bermain selesai, tapi yang santai. Ya, selesai dia belajar kita kasih hadiah. Mereka gila seperti itu, gila ribet istilahnya ya. Karena kalau aku bisa ini nanti aku dikasih ini. Jadi kita memancing seperti itu. Jadi saya kalau ngajar Mas Irfan, saya kasih dia sukanya apa ya? Dia suka benda puzzle yang ini, saya siapkan. Begitu dia bisa 2-3 kali satu tepuk tangan, oke kamu dapat hadiah, silakan kita kasih waktu 5 menit atau 3 menit, setelah itu selesai ya kita kembalikan belajar lagi seperti itu. Mereka akan terangsang Mas Irfan, guruku seneng, orangnya tertawa, seperti itu akan menilai seperti itu Mas Irfan. Kalau saya seperti itu, jadi lebih banyak berhasilnya. Dia kan tadi ngobrol masalah makanan, apa yang tidak dibolehkan oleh makanan yang dikonsumsi oleh teman-teman autis yang mungkin anak-anak ABK ini. Khusus untuk anak autis itu dari hal yang tak jelaskan yang tadi Mas Irfan tidak boleh ini itu kan sudah saya jelaskan. Nah untuk menangani lagi itu saya tawarkan ke orang tua. Bu, bagaimana kalau anak ini diet? Dietnya gimana Bu In? Oke Bu, biasanya kasih sayur apa? Hari ini biasanya saya bikin 1 minggu Mas Irfan. Jadi Senin seumpama cuma tempe, sayur bening, habis gitu ikan lele atau apa ya, itu kita lihat responnya 1 hari itu. Tidurnya nyenyak, apa dia tenang atau dia nggak bisa diem atau marah-marah akan kelihatan. Nah dari situ nanti saya gini, Bu coba sayurnya tetap tapi nggak pakai tempe ya, mungkin dari kacang-kacangannya. Hari kedua seperti ini nanti akan ketemu. Bu In ternyata anak saya nggak bisa ya makan ikan laut. Kalau kasih makan ikan laut ternyata malam nggak bisa tidur, badannya kayak sakit semua, seperti itu. Akhirnya dia nggak pakai ikan laut. Atau kalau tempe pun kita boleh kasih garam tuh loh Mas Irfan, nggak boleh kasih bumbu-bumbu yang lain. Itu untuk tempe dan tempe jadi gini, kalau bumbu empon-empon istilahnya aman Mas Irfan, boleh dipakai semua. Tapi kalau pengawet kayak masako, terus gitu micin itu snack gitu itu nggak boleh Pak? Snack nggak boleh sebenarnya, memang nggak boleh. Jadi kalau beli ciki-ciki atau yang sekarang coklat itu nggak boleh Mas Irfan. Jadi nanti ke emosinya dia, ada tanpa sebab dia menangis atau marah-marah. Kemudian ada lagi yang dari fisik. Jadi di seputar mata ini Mas Irfan apa hitam. Oh itu efeknya Mbak? Ya seperti itu. Saya kemarin juga gini, Bu kok adik matanya hitam ya? Perantaranya ketawa. Ya Bu In, beberapa hari dia saya kasih buah apel. Efek ya Mbak? Ngefek juga. Atau Bu In berapa hari maaf saya kasih ini. Tuh. Berarti jajanan-jajanan yang ada di Indomaret itu nggak boleh? Nggak boleh. Jadi mereka bisanya itu tepung kanji, tepung beras. Maka di apa ya Mas, orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus terutama autis pasti cerdas karena dia berusaha, aku bikinkan anakku yang modelnya kayak di supermarket, mama bikin camilan kletikan ya istilahnya, tapi nggak pakai tepung terigu, tidak pakai telur seumpama, harus pakai apa? Mentega kan juga mereka nggak boleh. Nah jadi mereka ngimitnya pakai tepung beras sama tepung kanji, sudah gitu aja, terus digoreng. Dan untuk penggorengan pun diharapkan untuk 1 kali pemakaian. Jadi istilah jelantah itu tidak boleh Mas Irfan. Sampai seperti itu, iya. Karena kandungan jelantah kan kita nggak ngerti ya. Nah, itu pengaruh juga ke otak ya. Ke ususnya. Jadi gini Mas, mereka itu ke tubuh ya berarti. Iya, jadi gini. Nggak cuma ke otak. Jadi gini.
usus kita yang normal, ya yang normal, makanan diserap oleh tubuh, ya racun dibuang. Tapi ada beberapa anak autis, racun diserap, yang berguna bagi tubuh keluar lewat tinja. Makanya bentuknya itu hitam, kadang baunya itu tidak enak, sangat menyengat baunya. Jangan cenderung seperti eeknya kambing, jadi bulat-bulat gitu. Nah, ada sampai nggak bisa BAB itu Mas Irfan, keras jadi numpuk, kelihatan seperti candi gitu, kasihan gitu. Tuh saya lus sakit ya Mbak, sakit ya, sabar ya, sampai seperti itu. Itu akibat dari makanan juga. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Ya, seperti itu Mas Irfan. Untuk terapinya sendiri berapa lama sih Mbak? Atau selamanya memang harus diterapi? Atau ada usia tertentu untuk udah break lah untuk terapinya? Ini gini ya Mas Irfan, kalau oke lah kalau kepingin break, tapi kita lihat kemampuan anak dulu ya. Jadi untuk awal mungkin kita lihat sampai 10 tahun perkembangannya apa, bisa berkembang lagi di usia remaja. Kita sulitnya malah di usia remaja Mas Irfan, antara 10 sampai 15 tahun itu setengah mati. Jadi kan mereka juga tetap membutuhkan teman, membutuhkan seksual, tetap seperti itu. Nah nanti di usia itu makanya kita memberikan itu kemandirian dia sampai usia 16 atau 15 ke bawah dia harus bisa mandiri. Berarti sampai mandiri. Ya sampai mandiri. Mbak, tips dong untuk yang menyaksikan ini saat tahu anaknya seorang ABK lah, apa yang harus dilakukan? Itu orang tua atau untuk orang tua? Untuk orang tua yang harus diajarkan dulu saat super aktif atau mungkin kalau untuk orang tua setelah mendapat diagnosa seperti itu, langkahnya pertama harus diet dan terapi. Cari tempat atau pusat terapi yang benar-benar memang full untuk anak-anak seperti ini. Jangan berpindah-pindah tempat terapis. Kadang orang kan nggak cocok ini, nggak cocok ini, nggak cocok ini. Jadi seumpama ABC Mas Irfan, anak ini di A punya program seperti ini, karena orang tua tidak puas, ada kemajuan sama seperti itu, tanpa konsultasi pindah ke B, dia kembali lagi ke 0, sedangkan dia sebenarnya harus level 2, kan sayang. Nah, jadi saya harapkan kalau untuk orang tua cari tempat terapis yang memang bisa menangani anak-anak ini. Jangan mengharap terlalu tinggi untuk perkembangan, tapi step by step. Seperti itu. Ya, itu untuk orang dan tua. Dan memilih terapi yang harus benar ya. Ya. Soalnya ya itu mahal biayanya Mas Irfan. Ya itu. Mbak, ini kan banyak bulian atau mungkin kucilan di masyarakat sekitar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pesannya Mbak Indra sendiri selama 21 tahun ini bergelut di bidang seperti ini, apa sih untuk masyarakat saat inilah yang seputarannya ada seperti itu, pesannya seperti itu? Ya kita nggak bisa mungkiri ya Mas Irfan, setiap tempat pasti ada anak-anak ABK. Itu kadang orang memandang sebelah mata, istilahnya kok sampai koyok ngono seperti itu, turunannya. Kita siapa sih pingin, kayak saya pingin anak ABK, nggak kepingin, kita pinginnya normal. Tapi kan Tuhan menitipkan kita kepada kita anak-anak seperti itu. Jadi saya harapkan untuk masyarakat kalau semua punya tetangga seperti itu, pandanglah dia seperti orang normal. Anak-anak ABK pasti punya kelebihan, itu yang harus kita cari seperti itu. Dan kalaupun ingin memberi sesuatu, bertanyalah kepada orang tua. Bain, aku pengen tanya mengenai pesan moral yang saat ini ada, atau mungkin saat ini kita berkumpul, kita kan kemungkinan bahasa di lingkaran kita kan ada anak-anak seperti itu. Apa sih pesan moral sampean untuk masyarakat yang ada, atau mungkin apa ya? Kalau saya bilang sih berkomunikasilah dengan orang-orang seperti itu. Jadi gini Mas Irfan, di lingkungan kita ya lingkungan sekitar kita itu memang pasti ada ya orang-orang seperti itu. Jangan menganggap mereka itu sebelah mata, tetap dirangkul seperti anak-anak normal biasa aja. Cuma penanganannya mungkin lebih khusus ya. Jadi seumpamanya main-main ke rumah mereka, apa yang nggak boleh, apa yang boleh itu tolong langsung tanya ke orang tua seperti itu. Terus apa namanya?
ayo kita jaga, sama-sama jaga. Jadi kadang-kadang kan mereka nggak ngerti arah ya Mas Irfan, kemana-kemana. Oh kalau dengar ketemu, oh itu anaknya ini, kita arahkan, ayo kita pulang seperti. Jadi kita saling menjaga. Nggak tambah dibully. Jangan ya. Mas Irfan, kasihan. Jadi harus dirangkul sama-sama. Kalau bisa pendekatan sama orang tua juga, gitu Mas Penting Irfan. itu. Iya, karena mereka juga manusia Mas Irfan. Ya, Jadi benar. mereka cuma ada kebutuhan khusus yang tidak seperti anak normal. Di mana itu? Nah, tetangga juga harus peka di situ. Tangga-tangga sebelah itu harus Ya harus peka, jadi saling membantu lah istilah seperti itu Mas Irfan. Soalnya ya gimana ya, perasaan saya dulu juga sakit seperti itu. Jadi ya sama yoga, kemudian tetangga bilang, ya oh, anakmu besok gak bisa ngomong gini-gini, itu sakit di hati. Nah, kita jaga perasaan ini, mama atau orang tua, kita sama-sama menjaga. Anakmu seperti ini tadi tak bawa pulang, jadi ada komunikasi juga. Nah itu nanti akan terbuka dan anak-anak ini bisa menilai loh Mas Irfan, dari ketulusan hati orang itu mana yang betul-betul tulus, mana yang enggak, itu mereka bisa tahu mereka. Itu yang peka di hadapan anak-anak seperti itu. ya. Jadi kita timbulkan kerinduan, tetangga-tetangga itu kerinduan dengan Nanti anak seperti ini. dibentuk suasana senyaman mungkin untuk teman-teman yang Ya, memiliki kebutuhan seperti khusus itu. lah. Mereka kan juga butuh sosialisasi Ya. toh, tapi kan mereka tidak mengerti bagaimana caranya. Kita yang normal ini yang membantu mereka. Seumpama diajak bermain ya kita ikut menunggui. Bahaya apa tidak. Seperti itu Mas Irfan. Siap. Mendra, makasih banyak. Oke, saya Nanti juga terima kita kasih. akan bahas yang apa ya? Yang belum kita bahas apa? Autis ya? Wih, banyak Mas Irfan. Makanya. Oke, nanti saya undang lagi ke sini, Mbak Andra. Oke. Terima kasih.